Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Nama saya Nanda Fatiah Ramadhani, kelas 10 IBB. Saya Nihala Tipah, kelas 10 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Syariful Hidayah dari kelas 10 Bahasa. Nama saya Nur Latifah Rabaniah, kelas 10 IBB. Perkenalkan, nama saya Sipol Yantiana, kelas 10 Bahasa. Nama saya Syaira Najla Livia dari kelas 10 Bahasa. Kami akan mempresentasikan poin-poin dari bab 3 bagian A, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau masukan dan output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, diantaranya adalah sebagai berikut. Bagian A. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Bagian B, Robert A. Dahel menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Bagian C, Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Bagian D, Rusadi Kanta Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari berbagai rumusan tersebut, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain. A. Daya jangkauannya universal, meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintahan termasuk
kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayaran pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat buruh, dan sebagainya. C. Kelompok penekan pressure group, yaitu kelompok bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dan sebagainya. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam masa proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah dan mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.